Insya Allah kita akan mulai start kembali kajian Ahad pagi, yang semoga kajian Ahad pagi ini betul-betul bisa menyentuh hati kita dan bisa menata hati kita, bisa menyentuh rohani kita. Sehingga siapapun yang hadir dalam kajian Ahad pagi, baik itu yang offline maupun yang online, via Zoom atau YouTube, semoga senantiasa selalu tertata hatinya dan tersentuh rohaninya dalam rangka untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini insyaallah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Habib Adil Jalani Habibullah. Ya, semoga beliau selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini insyaallah beliau akan menyampaikan tema hak muslim terhadap muslim yang lainnya insyaallah. Baik Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama ikuti kajian perdana ini ya pasca pandemi insyaallah. Semoga apa yang nanti beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, dan monggo nanti bagi para peserta barangkali ada pertanyaan nanti bisa langsung disampaikan kepada pembicara. Untuk itu, mari kita sama-sama ikuti bersama kepada Ustadz Habib Jalani, dipersilakan. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwalu bila ibtidah wal akhiru bila intihar, wassalatu wassalamu ala imami ahli shafai wal wafa qutbil anbiya'i wal awliya sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa bikulli saqamin wa rahmatan wa shifa fi syirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi madamatil ard was sama amma ba'd. Yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah seluruh jamaah yang hadir secara langsung ataupun secara online. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja serta puji syukur kita atas segala limpahan kenikmatan yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita. Begitu banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita, dari mulai nikmat sehat, nikmat sempat, sampai puncak daripada kenikmatan, yaitu nikmat iman dan Islam. Begitu banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan. Allah mengetahui dan sangat mengetahui bahwa kita ini insan yang lemah, yang tidak akan mungkin mampu dan sanggup untuk menghitung kenikmatan Allah. Wa in ta'udu ni'matullah la tuhsuha. Kalau sekiranya kita hendak menghitung nikmat yang Allah Ta'ala berikan, maka kita tidak pernah sanggup. Maka Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk menghitung, melainkan mensyukuri daripada nikmat-nikmatnya. Karena ketika kita bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan, maka insya Allah la'azidannakum, pasti kita akan ditambah dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Salawat dan salam semoga tercurah kepada sosok yang agung dan mulia, yang telah mengajarkan kepada kita
mana yang taat, mana yang maksiat, mana yang hak, mana yang batil. Beliaulah baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di pagi hari ini yang cerah ini, di bulan yang tentunya bulan ini pun semoga menjadi bulan yang senantiasa dimuliakan oleh Allah pula. Dan kita memulai kajian ini pun di bulan ini, yaitu di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini merupakan bulan di mana dilahirkan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum masuk nanti daripada pembahasan yang ada di dalam kitab Bulughul Maram, saya sampaikan sedikit terkait ayat Quran, yang mana ayat ini sangat populer dan kita sangat mengenal ayat ini. Karena sebab adanya Bulughul Maram, sebab adanya hadis Nabi, juga karena hal ini tadi. Di dalam Al-Quran disebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Nabi itu ada uswah, keteladanan yang sangat baik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi contoh yang baik. Yang mana Rasul tidak hanya memberikan contoh, tapi nyontoni kepada kita. Ayat ini menarik. Karena di dalam ayat ini tidak dikatakan laqad kana lakum fi salati Rasulillah. Di dalam ayat ini tidak dikatakan laqad kana lakum fi siyami Rasulillah. Di dalam ayat ini tidak dikatakan laqad kana lakum fi ibadati Rasulillah. Tapi ayat ini mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah. Karena ketika ayat ini mengatakan laqad kana lakum fi sholati Rasulillah, maka Rasulullah itu hanya menjadi contoh untuk urusan sholatnya saja. Kalau laqad kana lakum fi siyami Rasulillah, maka Rasulullah itu menjadi contoh hanya untuk urusan puasa saja. Tapi ayat ini laqad kana lakum fi Rasulillah, maka bukan hanya sholatnya, bukan hanya puasanya, tapi fi Rasulillah. Artinya segala sesuatu yang keluar dari Nabi Muhammad, entah ucapan, perilaku, gaya hidup, bagaimana cara beliau bertetangga, bagaimana cara beliau berkeluarga, bagaimana cara beliau makan, minum, semuanya merupakan contoh yang sangat baik, yang patut untuk kita contoh. Maka tidak mengherankan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, beliau mendapatkan kedudukan yang begitu istimewa, kedudukan yang begitu mulia. Dikatakan, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Duhai engkau wahai Muhammad betul-betul di atas akhlak yang luhur, yang agung, yang mulia. Ini merupakan syahadatun ilahiyah, kesaksian yang paling tinggi, yang memberikan pujian adalah Allah yang maha atas segalanya, memberi pujian kepada makhluk, kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pujian ini bukan datang dari tim sukses. Kalau tim sukses kadang bisa bohong, ya, tim sukses biasanya bohong, bisa bohong. Tapi ini merupakan kesaksian dari Allah Ta'ala, syahadatun ilahiyah, yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad memiliki akhlak yang begitu luhur, akhlak yang begitu mulia. Maka sebagaimana yang ada di dalam judul di sini disampaikan,
yaitu terkait di dalam kitab Bulughul Maram yang disebutkan di dalam hadis bab adab. Di sini dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslim sittun. Bahwa dari Abi Hurairah, semoga Allah ridha kepadanya, mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau bersabda, hak-hak muslim satu dengan muslim yang lain itu ada 6. Yang sebenarnya jumlahnya nggak cuma 6, tapi ini kita bicara 6 saja yang ada di dalam hadis. Dikatakan idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahu wa idza atasa fahamidallah fasamithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Hadis ini mengajarkan kepada kita tentang hak sebagai sesama muslim. Maka hak ini dikatakan hak muslim satu dengan yang lain itu ada 6. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan. Maka ketika hak seorang muslim harus didapatkan, muslim itu tidak harus dikriteриai, baik muslim tersebut seorang yang ahli maksiat ataupun bukan, yang kehidupannya bergelimangan dengan mungkarat, yang kehidupannya bergelimangan dengan dosa, tapi selama beliau masih mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, beliau seorang muslim, maka beliau berhak untuk mendapatkan hak-hak tersebut. Jadi tidak boleh lalu kita meremehkan seseorang karena seorang ahli maksiat katakan, lalu kita tidak memberikan haknya kepadanya. Di mana hak yang pertama di sini tadi dikatakan apabila bertemu dengannya maka ucapkanlah salam. Jadi ketika kita bertemu dengan saudara kita sesama muslim, ucapkanlah salam. Ini sesuatu yang diajarkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika kita mengatakan dalam hadis man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia mencintai aku, dan kalau dia mencintai aku maka dia akan bersama saya nanti di dalam surga. Pertanyaannya, apakah ketika kita mengucapkan salam sudah memiliki rasa percaya diri atau belum? Kadang-kadang kita sebagai seorang umat Islam, umat muslim katakan, untuk mengawali salam saja terasa berat. Kadang-kadang kita malu. Padahal hukum mengucapkan salam ini adalah memang sunnah. Menjawabnya itu wajib. Tapi bisa lebih utama yang sunnah. Kenapa? Karena yang mengawali terlebih dahulu. Jadi kita ucapkan salam kepada saudara kita. Kita ucapkan salam kepada saudara kita. Bahkan ada sahabat Nabi, yang mana sahabat Nabi ini, beliau ini sering sekali keluar, cuma untuk apa? Ucapkan salam kepada saudaranya. Kenapa? Ucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Selalu ucapkan salam. Karena ini berupa doa. Semoga keselamatan. Semoga Allah memberikan rahmatnya. Semoga Allah berikan keberkahan kepada. Maka sungguh ketika kita memberikan salam kepada saudara kita, tidak boleh ketika kita memberikan salam lalu kita pilih-pilih. Ketika kita memberikan salam kepada saudara kita, ketika maaf, beda partai, lalu tidak mau mengucapkan salam. Ini kalau zaman kemarin 0102 nggak mau mengucapin salam, ini repot lagi.
mau beda partai kah, mau beda organisasi kah, mau beda golongan kah, selama mereka sesama umat Islam, maka ucapkanlah salam. Karena Rasulullah mengatakan, mau nggak kau saya kasih tahu satu perkara yang akan menimbulkan kasih sayang, yaitu apa? Aksus salam, tebarkanlah salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kamu, karena akan menimbulkan dan memunculkan cinta dan kasih sayang. Ini yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tebarkan cinta, tebarkan kasih sayang. Lalu yang repot lagi ketika kita marah dengan seseorang, lalu orang tersebut kita ucapkan salam, orang tersebut tidak mau menjawab salam kita. Sungguh kerugian yang begitu luar biasa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja, ketika beliau ada seorang Yahudi mengucapkan salam, meskipun mengucapkannya itu meledek sama Rasulullah dengan mengatakan kata Syam alaik, itu Rasulullah mengatakan alaik. Maka ketika itu Rasulullah dengan Aisyah, ya Rasulullah, marah Aisyah. Karena Sam ini kalau bahasa kita bisa racun, Sam itu juga bisa mengatakan celaka, mati kau Muhammad. Semoga engkau mati. Maka Aisyah mengatakan, untukmu dan kematian juga untukmu dan laknat untukmu. Ditambahin lagi. Lalu mengatakan, ya Rasulullah, apa kau nggak dengar apa yang disampaikannya? Rasul mengatakan, apa kau nggak dengar apa yang saya jawab untuknya? Meskipun dengan seperti itu Rasulullah masih jawab. Lalu bagaimana dengan kita yang saudara kita mengucapkan dengan penuh keikhlasan, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan ketika mengucapkan salam, mengucapkan salam di dalam WA sekalipun. Ini hati-hati. Selama ketika kita menulis di dalam WA ditulis dengan betul Assalamualaikum, dengan penuh niat luar biasa memberikan doa kepada saudara kita, itu pun menjadi sebuah doa. Tapi yang jadi masalah, ketika kita mengucapkan salam di dalam WA ditulis dengan kata ASSS WRWB. Ini gimana ini? Pernah seseorang datang terlambat pada saat satu majlis dengan Rasulullah. Pertama datang ucapkan Assalamualaikum. Maka Rasul memberikan jawab 10 pahala untukmu. Jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 20 untukmu. Lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 untukmu. Kalau seperti itu diberikan 10 pahala. Diberikan 20 pahala. Diberikan 30 pahala. Lalu kalau ASS WRWB ini enaknya dikasih berapa, Pak? Hah? Oh dikasih berapa ini ASS WRWB? Hah? Saya agak susah juga ini. Padahal kalau ASS kalau dalam bahasa Inggris, masya Allah Pak, artinya nggak bagus Pak. Jangan cari sendiri nanti di kamus. Jadi kalau nulis di dalam WA, jangan tulis dengan ASS. Niatkan betul-betul untuk mendoakan. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegel sedikit nggak apa-apa tangannya. Kalau nggak mau pegel ditelepon dibacakan doa kan begitu. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ucapan salam itu berupa doa. Semoga Allah Ta'ala memberikan keselamatan kepadamu. Selamat kehidupan keluargamu. Selamat rumahmu. Selamatan semuanya. Kerahmatan, anugerah Allah untukmu. Kira-kira ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, semoga keselamatan untukmu. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini kalau kita mendoa, kalau dulu di Arab ketika doa Subhul Khair, selamat pagi, Masya'ul Khair katakan. Maka ketika kita membacakan doa selamat pagi saja, bukan nggak boleh. Akan tetapi ketika kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucapkan ini dulu. Setelah itu mungkin kita mau ucapkan selamat pagi, silahkan. Tapi awali dengan Assalamualaikum, karena kalau kita mengucapkan selamat pagi saja, good morning saja, sabahul khair saja,
Khairnya cuma di sobah, baiknya cuma di pagi, siang kita nggak doakan. Alangkah baiknya kita doakan secara penuh. Kita doakan secara penuh, semoga keselamatan untukmu. Kita akan kepingin selamat, Pak. Selamat dunia, selamat akhirat. Selamat keluarga kita, selamat rumah kita, selamat kita dalam perjalanan. Diberikan doa dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Allah untuk kita. Kita memohon, didoakan kita, semoga Allah memberikan rahmatnya, anugerahnya, kasih sayang. Didoakan, bukankah ini sesuatu yang luar biasa ketika kita didoakan oleh saudara kita? Kenapa kita memerlukan rahmat Allah? Apakah kira-kira kita besok masuk surga? Jujur, Pak, jujur. Kalau sholat kita, kelas sholat kita, apakah menjadikan kita masuk surga, Pak? Kira-kira kalau sholatnya kita, Pak, saya, sholatnya ibu, bapak, kira-kira kalau kita ukur, pantas nggak untuk masuk surga? Pantas nggak, Pak? Bapak, ibu kalau sholat, begitu Allahu Akbar, sudah ingat Allah saja, atau kadang-kadang cicilan motor mobil tanggal 10 awal bulan. Kadang kita masih ingat itu. Ibu bapak kalau sholat sudah ingat Allah saja, atau kadang-kadang juga ingat, katakanlah masih teringat sinetron televisi. Kadang kita gitu. Jadi kelas kita itu masih seperti itu. Sholat kita masih Masya Allah. Baca Quran, apa kira-kira ibu bapak 1 bulan saja yang tidak di bulan Ramadan, 1 bulan khatam berapa kali, Pak? Masya Allah. Dulu ada seorang ulama namanya Syekh Mahfud Tarmas. Itu ulama dari Indonesia. Beliau tinggal di Saudi. Beliau, ibundanya beliau, ibunya, ketika istrinya sedang hamil, ketika istri beliau sedang hamil, ibunya dia sedang hamil, maksud saya, abahnya beliau itu menghatamkan Quran 100 kali, Pak. 100 kali beliau khatamkan. Maka beliau jadi ulama besar, internasional, begitu luar biasa beliau di Saudi sana. Kira-kira dulu pada saat istri kita hamil, Pak, dulu sempat menghatamkan Quran berapa kali kita? Sering? Jangan-jangan ngatamkannya lah ya, alhamdulillah, ngatamkan Quran ya enggak, tapi kan baca surat Yusuf katanya, Pak, biar ganteng katanya gitulah. Ini kadang-kadang kita ini begitu. Punya anak itu masih orientasinya itu apa? Orientasi fisik, Pak. Maaf, beda kita dengan orang Yahudi gitu, Pak. Orang Yahudi kalau punya anak, kalau istrinya hamil ya orang Yahudi. 2 yang dipegang. Karena mereka pengen punya, saya nggak urusan anak saya ganteng apa enggak, yang penting cerdas. Itu orang Yahudi. Mereka orientasinya apa? Ketika mereka punya anak, istrinya, ibunya yang sedang hamil, itu yang dipegang cuma 2. Apa? Kitab sucinya 1, yang kedua bank soal matematika. Kira-kira dulu istrinya bapak waktu hamil sempat bawa bank soal matematika dikerjakan atau tidak? Kalau kitab sucinya berarti kita Qur'annya kan gitu. Itu dikerjakan soal matematika. Tapi kalau ibu-ibu kita, ya muka-muka ini sih saya nggak tahu apa. Yang dibawa bukan itu. Jarum pentul, Pak. Bengkele dan sebagainya. Tapi mereka yang dibaca Al-Quran, katakan kitab sucinya, artinya mengajarkan kepada kita, baca Al-Quran. Kerjakan daripada itu tadi. Ini orang Yahudi. Lah kita, kalau saya juga sama, saya juga kepengennya anak saya bukan orientasinya bukan ganteng, yang penting soleh, yang penting pinter, ganteng urusan sekian. Tapi buktinya Quran itu ada 30 juz yang dibaca surat Maryam sama surat Yusuf. Biar apa sih kok? Biar gantengnya kayak Nabi Yusuf. Biar apa sih? Biar cantiknya kayak dari Maryam katanya begitu. Lalu masih belum puas, dibelikan air kelapa, Pak, diminumin biar putih katanya.
Masih belum mantap lagi. Nggak ada masalah, nggak salah. Fadol mau baca apapun silahkan. Tapi Quran ada 30 juz. Kan bisa kita baca semuanya. Tapi yang masih alhamdulillah dibaca di antara itu. Ini Pak. Maka didoakan assalamualaikum, semoga keselamatan untukmu, rahmat Allah untukmu, wa barakatuh, dan keberkahan untukmu. Wa barakatuh. Ini berarti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kok nggak berkah tapi barokatuh, Pak? Karena berkahnya banyak. Berkahnya banyak. Ini keberkahan. Makanya ketika Anas bin Malik hendak menikah, minta didoakan oleh Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah. Didoakan, ya Allah, moga-moga Anas bin Malik ini berkah anak keturunannya, berkah hartanya, berkah ilmunya. Yang doakan Rasulullah, diaminkan oleh Anas bin Malik itu sendiri. Ya Allah, moga-moga berkah anak keturunannya. Anak keturunan Anas bin Malik itu jumlahnya banyak sekali, Pak. Anak keturunannya banyak sekali jumlahnya. Didoakan lagi moga-moga harta bendanya barokah. Hartanya itu berkah. Dan anaknya yang jumlahnya banyak itu karena berkah, semuanya hafal Quran. Anak kita 1-2 jangan-jangan belum hafal. Nggak usah anak kita saja belum hafal lagi. Kenapa? Karena perjuangan yang begitu luar biasa. Berkah. Ibrahim ibn Adham pernah ditanya, Pak, berkah itu siapa? Kata beliau, ketika menjelekkan kata berkah, kata beliau, berkah itu begini. Kamu tahu anjing, ya. Kamu tahu kambing, ya. Kira-kira jumlah kambing sama jumlah anjing banyak mana? Mikir. Kan kalau anjing itu, kalau melahirkan nggak cuma satu. Kalau melahirkan jumlahnya langsung banyak. Kalau kambing kan paling 1, 2. Berarti secara logika harusnya lebih banyak mana? Lebih banyak anjing. Tapi yang dipotong setiap tahun pada saat Idul Adha, kira-kira kambing atau anjing, Pak? Hah? Kambing. Secara logika harusnya yang habis itu kambing atau anjing. Tapi jumlahnya banyak mana? Nggak pernah habis itu kambing. Betul. Kambing nggak pernah habis. Ada nggak tukang jagal anjing? Orang jualan sate-sate kambing. Sate anjing agak jarang, Pak. Orang jualan sate, wow, sate kambing, sida saudara, serayu. Kok tahu beprodo apal saya kalau sate kambing. Itu punya seperti itu. Artinya apa? Keberkahan itu meskipun anjing ini katakan lahir dalam jumlah banyak, anjing, kambing lahir dalam jumlah sedikit, dipotong setiap tahun, orang jualan sate kambing itu banyak, tapi ini keberkahan apa? Kambing berkah, tapi anjing. Lalu muncul pertanyaan, loh, kenapa kok kambing bisa berkah, anjing kok tidak? Karena kalau kambing, di awal waktu malam sudah tidur. Sebelum fajar, tengah malam sebelum fajar, dia sudah bangun. Ketika Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya, ketika malam hari, beliau sudah terbangun. Nah kalau anjing, maaf, jam 12 malam masih melolong, Pak. Nggak tidur-tidur. Waktu subuh malah tidur. Makanya kalau subuh jangan tidur, Pak. Nanti mbok seperti, saya nggak berani melanjutkan, Pak. Masya Allah. Ini berkah. Ya, adalah sebuah keberkah. Ini luar biasa. Maka kita berdoa. Maka ketika ada seseorang yang mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawablah salam tersebut. Karena itu sebuah doa, semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu, semoga Allah memberikan rahmatnya kepadamu, dan keberkahan kepadamu. Ini yang pertama. Lalu yang kedua disebutkan yaitu apabila diundang, jadi kita mendapatkan undangan, wajib, maka datangilah undangan tersebut. Kita kan kadang mendapatkan undangan, Pak. Jadi menghadiri undangan itu
mengundang atau menghadiri undangan nggak boleh pilih-pilih. Jangan pilih-pilih, Pak. Ketika seseorang kaya diundang, miskin enggak. Ini enggak boleh. Karena sudah membeda-bedakan. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Bedanya cuma ketakwaan saja, bukan kaya dan miskin, bukan. Ketakwaan di sisi Allah. Maka ketika kita diundang oleh seseorang, datanglah. Katakan dalam acara walimah kita diundang. Selama undangan-undangan yang kita diundang tersebut tidak bercampur dengan kemaksiatan, maka datang. Jadi ketika kita diundang, kita wajib datang. Tapi kalau nggak diundang, ya nggak perlu datang. Malah ada dulu anak kuliah, Pak. Kerjaannya itu apa? Dia punya apa? Baju batik khusus, Pak. Anak-anak kos. Setiap kali ada walimah, ada kondangan gitu, dia sudah ngincer, cari data ini. Karena nggak punya uang, muter. Begitu lihat ada janur kuning masuk, ikut makan, Pak. Mikirnya gini, paling bapaknya mikirnya saya temennya anaknya. Kalau yang perempuan paling mikir temennya yang laki mikir temennya yang perempuan. Gitu. Di situ makan. Haram ketika itu makan seperti itu. Nggak boleh. Nggak boleh. Ketika kita diundang, hadir di dalam undangan tersebut. Kenapa? Karena dengan menghadiri tersebut akan menyenangkan orang tersebut. Selama undangan-undangan tersebut tidak bercampur dengan kemaksiatan. Tapi kalau kita diundang dengan makan malam atau makan tapi bercampur ada minum-minuman keras, nggak usah. Justru itu tidak perlu kita hadir di acara seperti itu. Kita undangan walimah, maaf, kalau di walimah tersebut nyanyi-nyanyi katakan, yang sampai bahasa ininya bercampur dengan kondisi-kondisi yang bisa menimbulkan hal yang tidak bagus, maka mungkin kalau kita merasa hal tersebut akan melukai, kalau kita nggak hadir bisa kita atur, mungkin datangnya nanti. Karena kadang saya berpikir, andai kata di dalam satu hal acara tersebut bercampur dengan kemaksiatan, lalu uang yang saya masukkan, katakan ketika saya hadir ke hajatan tersebut, lalu digunakan untuk membayar kemaksiatan tersebut, saya khawatir. Saya harus bertanggung jawab pula di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus hati-hati untuk hal-hal yang seperti ini. Oleh karena itu ketika kita mendapatkan undangan hadir. Tapi kalau kita khawatir sekali, kalau kita andai kata terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kita jaga perasaan, mungkin kita datang setelah 3 hari, setelah proses pembayaran atau apapun semuanya selesai, baru kita hadir. Atau kalau enggak, kita atur waktunya yang paling pas untuk kita hadir di acara tersebut. Ini Pak. Jadi ketika kita mendapatkan undangan, datanglah. Karena ketika datang akan menyenangkan orang tersebut. Ini yang kedua, karena waktunya sangat sempit sekali ini Pak. Lalu yang ketiga, yaitu apabila dimintai nasihat, maka berikanlah nasihat kepadanya. Ketika seseorang meminta nasihat, wajib kita untuk memberikan nasihat. Tapi ketika mereka tidak minta nasihat, maka cukup sunnah. Tidak harus kita memberikan nasihat. Dan memberikan nasihat pun harus dengan apa? Kadang-kadang memberikan nasihat itu harus dengan satu strategi, Pak. Tidak bisa langsung. Maaf, ketika kita sedang kumpul dengan seseorang, kita lihat di situ orang yang sedang maksiat, sedang minum minuman keras, kita datang, Pak. Oh, ini minum haram, kamu dosa besar. Jangan. Strateginya ada seperti itu. Ada. Karena kalau seperti itu yang terjadi nanti akan terjadi benturan. Tapi apa dengan cara apa? Dengan cara mungkin cara yang lain. Mungkin satu ketika. Sampai saya pernah, Pak, ini pengalaman saya pribadi. Saya pernah datang ke satu tempat. Kebetulan saya di situ ada satu jamaah yang ngaji dengan saya. Kebetulan, maaf, tempat tersebut juga tempat yang Masya Allah sudah. Saya masuk ke situ. Ketika saya masuk ke situ, masuk ke sebuah gang kecil, di situ ada seseorang yang sedang mabuk, Pak. Sedang mabuk. Bau minuman sangat menyengat sekali. Saya tetap datang ke tempat situ.
Ketika saya masuk, saya deketin orang tersebut, Pak. Saya ucapkan salam, karena tebarkan salam. Kan begitu. Karena mungkin dengan salam tersebut memberikan doa, menjadikan pintu hidayah untuk orang tersebut. Bukan kita caci maki, ini orang ahli maksiat. Justru saya khawatir ketika mengatakan ini orang ahli maksiat, seolah-olah mengatakan saya orang yang bersih. Saya khawatir penyakit sombong masuk ke dalam diri saya. Saya ucapkan salam, assalamualaikum. Meskipun mabuk, waalaikumsalam, Pak. Orang bilang, alhamdulillah ya Beb, orang mabuk masih bisa jawab salam. Yang nggak mabuk malah nggak mau jawab salam. Ini repot lagi. Saya ucapkan salam, saya deketin. Saya bilang, Mas, ayo ikut ke sana. Nggak marah, Pak. Maaf, Pak, saya nggak ikut ke sana lah. Saya di sini dulu, saya dari jauh nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kamu di sini. Tapi besok-besok kamu ikut ke sana. Iya, saya ikut ke sana. Oh, minumannya menyengat, Pak. Menyengat sekali. Lalu saya pegang pundaknya. Sambil saya doakan, ya Allah, wah ya, berikan hidayah untuk orang tersebut, ya Allah. Tapi tidak hanya hidayah untuk dia, hidayah untuk saya juga. Saya khawatir kalau saya mengatakan semoga Allah itu berikan hidayah, tapi saya sendiri merasa saya sudah mendapatkan hidayah. Semoga Allah memberikan hidayah untuk orang tersebut. Diberikan doa. Lalu saya masuk. Setelah masuk, besok saya pulang, besok paginya satu kelompok tersebut datang ke tempat saya. Kenapa? Orang tersebut tadi malam marah sama saya. Yang mabuk marah. Lu marah kenapa? Bilangnya begini. Kalau Habibnya mau datang ke sini, saya dikasih tahu. Saya malu mabuk di depan Habibnya. Saya besok-besok mau ikut ngaji saja, Pak. Besoknya mau ikut ngaji, Pak. Alhamdulillah, ikut ngaji. Karena saya nggak mau ucapkan haram ketika itu. Betul haram, tapi kita harus menggunakan satu strategi untuk hal tersebut. Jadi kita berikan nasihat. Kadang-kadang nasihat itu harus dengan satu cara, dengan satu strategi, agar seorang tersebut dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang berikutnya yaitu apabila bersin dan seseorang tersebut mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah orang tersebut. Jadi kalau ada orang bersin lalu alhamdulillah, ucapkanlah doa yarhamukallah atau yarhamukillah untuk perempuan. Ini. Ada sahabat Nabi, Pak. Pernah satu ketika beliau sedang ada dikatakan di perahu di laut. Maka ketika itu sahabat Nabi ini, beliau mendengar dari kejauhan ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah. Dia dengan uang waktu itu satu, saya lupa dinar atau dirham, dengan uang tersebut beliau sewa kapal kecil untuk menuju ke tepi pantai cuma untuk mengucapkan yarhamukallah. Cuma itu tak, Pak. Ini kira-kira kalau kita, Pak, kita lagi di sini, kita dengar di sana ada orang, Pak Cim, alhamdulillah, kira lari ke sana nggak, Pak? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Gitu. Ini orang dia deketin, dia datangin, cuma mengucapkan yarhamukallah. Lalu tentunya dijawab pula, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Dijawab balik. Ini Islam itu begitu indah, saling mendoakan. Makanya akan timbul cinta dan kasih sayang, persatuan yang luar biasa. Kenapa? Karena saling mendoakan satu dengan yang lain. Ini. Yaitu ketika ada orang bersin, maka ucapkan alhamdulillah, bacakan yarhamukallah. Tapi pernah seseorang, ada dua orang Rasulullah. Ketika dia bersin, ucapkan dia yang satu Rasulullah jawab yarhamukallah, yang satu tidak, yang satu ya Rasulullah, kok saya kok tidak didoakan, kata beliau. Yang satu ucapkan alhamdulillah, yang satu tidak. Makanya kalau ada orang bersin nggak mengucapkan alhamdulillah, kita nggak usah bilang yarhamukallah, nggak apa-apa. Tapi kalau mengucapkan alhamdulillah, bacakan yarhamukallah, doakan. Begitu indahnya Islam, sangat luar biasa. Lalu yang terakhir, yaitu yang kelima, apabila seseorang sakit, maka tengok, Pak, jenguk. Di Saudi kalau ada orang gini, yang ditengok itu orang yang sakit itu tentunya lebih bagus ya, tentu yang kenal.
Tapi andai kata toh nggak yang kenal pun, kayak seseorang mengucapkan salam, kalau seseorang kok mengucapkan salam saja, hanya kepada yang kenal, ini merupakan tanda-tanda hari kiamat ketika seseorang mengucapkan salam hanya kepada yang kenal saja. Sekalipun nggak kenal, ucapkan salam. Maka nengok orang sakit pun, memang bagusnya tentu yang kenal, andai kata toh tidak kenal, seperti ulama-ulama di Saudi sana, mereka mendatangi satu rumah sakit, kadang-kadang masuk ke ruangan-ruangan, dia doakan. Dan ini dipraktekkan di rumah sakit Islam Fatimah. Ya, 1 tahun kemarin persis saya tadi cerita sama Ustadz Muhajir. 1 tahun yang lalu saya didatangi 2 ustadz, didoakan. Ustadz Ahmad sama Ustadz Didi ya. Masya Allah, saya lagi sakit waktu itu. 1 tahun persis, ini 1 tahun saya sakit. Saya 1 tahun yang lalu di Al-Kausar, didoakan. Ya, doanya Masya Allah. Karena mereka berarti luar biasa ketika seseorang mendatangi orang yang sakit. Pada saat itu, mereka sedang berjalan di taman-taman surga. Bahkan ketika mereka duduk dengan mereka, Allah Ta'ala kalau di pagi hari menurunkan 70 malaikat untuk memintakan ampun kepada orang. 70.000 malaikat memintakan ampun untuk orang tersebut dari pagi sampai malam. Kalau malam, maka dimintakan ampun oleh Allah. Malaikat, 70.000 malaikat dikirim oleh Allah Ta'ala untuk memintakan ampun, yaitu dari malam sampai pagi. Ini luar biasa, Pak. Dan ini dipraktekkan di sini. Setiap ini, pagi kalau nggak salah ya tadi ya, masuk ke ruangan-ruangan. Diberikan motivasi, diberikan nasihat-nasihat yang menyejukkan, yang tidak menjadikan takut. Jangan ada orang sakit ditakut-takuti, Pak. Oh, kemarin tetangga saya mati, Pak. Ini cepat mati kalau begitu. Hah? Bukankah ketika kita memberikan sesuatu yang baik, pemikiran yang baik, kata di dalam hadis qudsi, anna indadhanni abdi bi, saya bagaimana hambaku. Kalau kita mengatakan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, Allah akan berikan sesuatu yang positif untuk orang tersebut. Artinya prasangka baik terhadap sakit pun kita munculkan sebagai satu sugesti, karena itu menjadi satu obat. Khoslatani laisa fawqahuma sayun afdalu minhuma husnudzan billah wa bi ibadillah. Dua sifat ini tidak ada yang lebih baik di antaranya, yaitu prasangka baik kepada Allah dan kepada hamba Allah. Maka ketika sakit pun kita berikan harapan, Allah akan berikan kesembuhan. Maka ini satu yang luar biasa. Makanya ketika ada orang sakit, jenguk, lalu kita bacakan doa. Ya, kecuali ketika kemarin pas corona, Pak, nggak boleh kita tengok, Pak. Ya. Artinya kita juga harus lihat secara hukum kan seperti itu. Kalau ada mudarat tentu tidak, terus kita tidak seperti itu. Tapi ketika memang bagus ya kondisinya kita tengok. Persis 1 tahun, karena kebetulan sakit saya adalah waktu itu lambung. Jadi alhamdulillah doakan Ustadz, alhamdulillah Allah Ta'ala 4 hari saya diberikan kesembuhan, alhamdulillah. Begitu. Insya Allah. Lalu yang terakhir, karena setelah ini saya juga mohon maaf, mohon izin, yaitu apabila ada orang yang meninggal, saudara kita meninggal, maka antarkan jenazah. Antarkan di sini artinya proses ulasara jenazahnya. Dari katakanlah dimandiin, dikafan, disolati, antarkan jenazahnya. Ini merupakan satu hal yang menjadi kebaikan untuk kita semua. Karena ketika kita ngurusin jenazah ini duduk mengingatkan kita bahwa kita pun nanti akan sama. Kita akan mengalami hal yang sama. Kita tinggal nunggu waktu saja. Makanya kita bersyukur sampai hari ini Allah Ta'ala takdirkan kita, berikan kita sehat. Allah berikan kita kehidupan sampai hari ini. Karena tidak sedikit, bahkan banyak saudara-saudara kita, khususnya di bulan Juni dan Juli kemarin, Allah angkat mereka. Semoga Allah Ta'ala ampuni mereka. Lapangkan kuburnya, terima amalnya, lipat gandakan pahalanya. Amin. Rabbal alamin. Itu banyak sekali, Pak. Makanya betul kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, waktu yang sangat singkat, semoga membawa manfaat. Jadi tadi ada 6 ya, hak antar sesama muslim tadi ya. Di mana yang pertama tadi disebutkan tentunya yaitu apabila kita bertemu dengan saudara kita, maka ucapkan salam, lalu apabila mendapatkan katakan undangan, datanglah.
andai kata nasihat, butuh nasihat, nasihati, ada yang bersin, ucapkan alhamdulillah, doakan, ada yang sakit, kunjungi, ada yang meninggal, maka antarkan mereka. Doakan mereka. Supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keridhaan kepada kita. Apa yang saya sampaikan semoga membawa manfaat, khususnya untuk saya sendiri, sebagai pengingat untuk saya sendiri, dan semoga kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa kita sambung lagi nanti di kesempatan-kesempatan yang lain, kesempatan-kesempatan waktu yang akan datang. Ya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa. Saya sampaikan kepada Ustaz Habib Jilani yang sudah menyampaikan materi terkait dengan hak muslim terhadap muslim yang lainnya, yang sungguh materi yang luar biasa ya, sebagai tadkir buat kita semuanya. Semoga apa yang disampaikan bisa menyentuh hati kita dan bisa membimbing rohani kita, insya Allah. Semoga bisa bertemu di kesempatan yang lain ya, insya Allah. Saya ucapkan jazakumullah khairan kepada jamaah offline dan juga kepada jamaah online, ya, baik yang Zoom, ya. Terima kasih, berarti sudah memenuhi undangan kami. Semoga yang belum memenuhi undangan kami di minggu depan bisa memenuhi undangan kami, insya Allah. As-Sifa, kisah pagi, menata hati, menyentuh rohani. Baik, insya Allah semoga itu betul apa yang tadi disampaikan bisa menata hati kita dan menyentuh rohani kita terkait dengan hak muslim terhadap muslim yang lainnya. Semoga kita bisa mengamalkan, mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama juga di lingkungan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap. Demikian kajian pagi kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa pada edisi Ahad depan. Semoga partisipan yang pagi hari ini ada sekitar 40, alhamdulillah, yang ikut Zoom ya. Ya, semoga di pekan depan meningkat lagi. Yang offline juga alhamdulillah kurang lebih 100 ya ini ya. Kurang lebih 100 ya. Ya, insya Allah. Semoga di pekan depan kita akan pertama lagi jamaahnya, dan kita rindu dengan situasi ataupun rindu dengan sarapan bersama ya, rindu dengan sarapan bersama. Tapi untuk kali ini kita belum bisa sarapan bersama, insya Allah. Semoga semakin normal ya kondisi saat sekarang ini sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan Ahad pagi seperti tahun-tahun yang lalu. Barakallahu fikum. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.